Oke guys, jadi ketemu lagi sama Miliarder Boy. Hari ini malam, hari Senin tanggal 18 Juli 2022. Aku buat video ini jam 23.21, jam setengah 12 malam. Ya, di sini aku akan ngebagiin buat teman-teman. Banyak ada yang nanya ini kemarin bang, kalau misalnya di investasi yang lu jalanin ini kira-kira range profitnya tuh berapa sih? Kalau investasi properti itu yang bagus itu berapa range-nya? Jadi gue tuh sebenarnya ada beberapa golongan ya investment. Jadi gue masuk ke dalam beberapa grup ya investasi, mulai dari yang murni hingga yang high class seperti itu. Jadi yang murni itu maksudnya tuh mainnya yang di bawah 500 jutaan, terus range-nya di bawah 1 miliar, di angka 1 sampai 2 miliar, dan juga ada yang di atas 2 miliar. Ya kan, kadang ada yang akuisisi hotel, apa namanya, kondotel, terus juga villa, itu biasanya di Bali atau di Jakarta. Jadi memang aku ada beberapa ring ya. Ini aku coba buka sedikit dapurnya aku. Jadi aku ada beberapa ring. Ring pertama itu mungkin orang-orang yang ring keempat ya, 4 ring ya. Ring keempat itu biasanya orang-orang yang belajar aja gratis, itu semuanya gratis di apa namanya, di member Telegram channel. Itu kurang lebih followernya itu ada sekitar 2000 hampir 3000 orangan. Itu semuanya member free, edukasinya semua free, itu hanya orang belajar. Terus naik satu tingkat itu member VIP, dimana itu dia memiliki kapasitas modal itu kurang lebih sekitar 500 juta. Tetapi untuk masuk ke dalam member tersebut, teman-teman harus mendaftar menjadi member. Biaya pendaftaran itu kurang lebih sekitar 1 jutaan. Ya, itu masuk member. Itu adalah sinyal. Jadi sinyalnya. Nah, jadi sinyal propertinya yang sudah diambil oleh, misalnya nggak kemakan oleh first class. Jadi ada yang paling tinggi itu first class. Terus kalau misalnya first class nggak makan, dilempar ke VVIP, VVIP nggak makan, dilempar ke VIP. Jadi VIP ini sebenarnya aset-aset buangan dari yang di atas. Ya makanya ya memang aku bisa bilang kondisinya juga nggak terlalu worth it, tapi is okay lah, cukup murah karena biasanya range-nya itu bisa belinya itu harga pasarnya tuh sekitar 1 miliar, belinya 500 juta. Tapi memang pasti mereka dulu yang makan dulu nih. Kalau mereka nggak makan, uangnya mungkin udah habis, baru ke range yang ketiga. Nah, kalau misalnya naik ke level VVIP itu dimana punya prioritas khusus ya, prioritas khusus. uh, kita kasih data-data yang memang mereka kasih kesempatan dulu untuk dapat data yang pertama ya, jadi prioritaskan. Nah kalau mereka udah nggak bisa ambil, mereka turunkan ke bawah VIP. Biasanya data mereka itu diturunkan dari first class, dari atas. Kalau di atas nggak makan, baru di tempat dia. Nah tapi biasanya range-nya itu kurang lebih sekitar di atas 1 sampai 2 miliar. Jadi contoh kalau harga asetnya tuh 5 miliar, 6 miliar, dia cuma beli cuma 2 miliar, 1,5 miliar gitu ya. Itu range-nya di situ. Terus kalau misalnya first class itu memang mereka tipe investor yang berpartner sama kita sudah lama banget. Itu range-nya itu biasanya beli hotel ya kan, terus juga beli villa biasanya di Bali, di Jakarta. Biasanya mereka ya kalau masalah duit itu unlimited ya teman-teman, unlimited seperti itu ya, tinggal nego di harga. Biasanya sih mereka negonya tuh bisa 30%, ngeri banget. Jadi kalau misalnya dulu pernah aku ikut dia itu beli hotel di Bali, kurang lebih harga pasar 80 miliar, belinya cuma 15 miliar gitu. Mereka ambil 30%, tapi uangnya cash tunai unlimited. Tapi mereka belinya 35%, maksimal 40% ya. Kalau yang di bawah itu mereka lebih longgar, nggak harus 40%, bisa 50%. Yang VIP itu bisa 50-60%, bahkan bisa 70%. Jadi semakin bawah itu dia semakin range-nya longgar. Ya range-nya longgar. Ya kan, karena biasanya untuk ditempati sendiri. Kalau yang di atas, yang first class itu memang dia investasi buat ya dagingnya kudu banyak. Kalau nggak banyak dia nggak beli. Jadi misalnya dia nggak bisa ambil 30-40%, dilempar bawah. Dilempar tergantung nih, mau lu beli nggak nih, ketinggian mungkin ketinggian 50% atau 60%, lu mau beli nggak? Kalau nggak mau beli ya lempar lagi ke bawah seperti itu. Jadi range-nya itu ada 4 level, dimana kalau di VVIP itu biasanya depositnya itu kurang lebih biaya membernya itu 5 jutaan.
Kalau first class itu biasanya 50 juta. Itu harus first class itu data-data pertama itu menandakan kalau mereka memang punya duit. Itu sebagai deposito, deposit aja. Nanti kalau misalnya dia udah berhasil membeli itu masuk juga ke dia. Masuk lagi biayanya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi di-include-kan langsung nanti. Jadi seperti itu. Jadi digantikan lah bahasanya. Jadi kalau misalnya contoh dia udah deposit 50 juta, terus habis itu dia beli harga rumah tuh sekitar 2 miliar, nanti 50 jutanya dibalikin. Seperti itu sebagai deposit aja. Jadi buat teman-teman udah paham ya. Nah, terus kalau misalnya ada yang nanya nih, Bang, kalau misalnya rest profitnya tuh kurang lebih berapa sih? Ini kalau misalnya kita rata-ratain ya, kita rata-ratain tuh sebenarnya minimal tuh terendah itu sekitar 1-2%. Ya, paling rendah itu 2% lah. Paling tinggi itu kita bisa ambil profit 10% per bulan. Ya. Jadi rate-nya itu 2%, paling rendah 10% per bulan. Itu target profit kita. Tapi kalau misalnya kita hitung di rata-ratain ya, di rata-ratain kita ambil rate itu nggak usah gede-gede lah. Profit kurang lebih sebulan 2-3% is okay. Ya, kalau bagus dagingnya lebih banyak itu kita bisa ambil 5%. Berarti kurang lebih rata-rata ya anggap aja pesimisnya 2,5-3% per bulan lah. Aku nggak mau janjiin tinggi-tinggi gitu ya. Apalagi kondisi ekonomi lagi kayak gini, biasanya 2-3% udah bagus. Tapi kalau ekonominya lagi kencang, bagus bisa 10% guys per bulan. Seperti itu pertama. Yang kedua, banyak orang tuh yang bilang, wah nggak mungkin bang, terus jaminannya apa, garansinya apa, ada asuransinya nggak? Jadi setiap investasi yang aku mainkan itu yang pertama pasti harus ada asuransinya. Kalau nggak ada asuransinya, asuransi dari dianya minimal ada garansinya apa? Garansinya duit kembali, modal kembali 100%, atau jaminannya apa? Tujuannya untuk apa? Yang namanya bisnis atau investasi kan pasti ada hari apesnya kan. Ya udah, kita minimal modal baliklah 100% seperti itu. Jadi kita nggak pernah rugi sepeser. Terus misalnya ada yang bilang, bang nggak mungkin bang, masa sih seperti itu. Jadi aku saranin kalau misalnya teman-teman ragu, terus juga kayaknya nggak percaya seperti itu, ya aku menyarankan dicoba aja. Coba pegang jaminan, garansinya apa, asuransinya apa, itu sebagai fundamental. Selanjutnya ya teman-teman tinggal terima profitnya. Kalau misalnya ya nanti ada untung gitu ya, ya ternyata benar terbukti, justru awas nanti ketagihan gitu. Pasti selanjutnya ketika lu profit lu ketagihan malah ngejar-ngejar gua. Jadi kebanyakan tuh dari mereka tuh ketika pertama tuh ragu, yang bener bro, ya apa namanya, profit lu emang bisa kayak gitu, dia bilang seperti itu. Ya gue bilang coba aja kok, aku bilang. Dan ketika coba pertama dia coba 200 juta, dia ketagihan guys, ngejar-ngejar aku. Tunggu dulu kok, tapi aku gantian. Jadi di tempatku itu ada beberapa, di VIP aja ada 30 member, ya kan. Kalau di VIP mungkin ada beberapa doang ya yang sebagai investor, yang lainnya belajar. Tapi kalau yang udah VVIP itu semuanya investor murni, ya. Jadi di mana mereka tuh udah beli, kadang mereka tuh berebutan guys. Jadi mungkin ada 10 orang yang main di situ, ya satu berebutan 10. Makanya kalau misalnya ada, aku bagiin, kasih makan satu-satu. Jadi yang ini udah ya kok, yang ini dulu, yang ini, nanti gantian muter yang situ. Jadi justru kalau misalnya dibandingkan apa namanya, kalau misalnya teman-teman ngelihat agensi jualan beli properti itu kan asetnya banyak gitu ya, asetnya banyak, ada puluhan ratusan aset, terus satu orang tuh suruh milih gitu ya, suruh milih satu. Kayak teman-teman makan di ini, kayak teman-teman makan di nasi padang lah, tinggal milih itu banyak soalnya kan. Kayak nasi padang di Sederhana kan teman-teman kan di tengah itu kan banyak makanannya, terus teman-teman tinggal pilih nanti bayar, yang mana diambil itu yang bayar, seperti itu. Jadi nggak bergerak kemana-mana ya. Itulah biasanya agent seperti agent properti gitu. Terus kalau miliarder boy gimana bang? Miliarder boy apa namanya, investment. Jadi miliarder investment tuh kayak teman-teman beli sushi. Dimana kalau beli sushi itu kalau misalnya ini udah lewat gini kan, udah lewat kamu nggak ambil, itu dimakan orang lain, mungkin di sebelah sana yang makan. Jadi kalau misalnya di member VVIP ya, di member VVIP itu teman-teman kayak duduk di tempat sushi, muter di situ. Jadi aku sebagai kokinya itu memberikan makanan ini gitu kan, muter. Terkadang ketika mereka lepas, kayaknya jelek nih, terus diambil yang sana, ternyata dia duluan yang profit, kamu ambil yang sini nih, anggap aja nih lewat nih, kamu lepas yang ini, kamu yang ambil ini, ternyata yang di sana cepat profit gitu, profitnya lebih besar, cepat profit juga. Yang kamu main ini profitnya lebih kecil, bahkan lebih lama, seperti itu. Jadi
ya tergantung nasib-nasiban juga. Jadi kadang kalau misalnya di jalan ternyata sana lebih bagus, ada yang kita pikir-pikir ternyata ternyata udah lewat aja diambil orang. Jadi ketika udah putaran kedua udah nggak dapet teman-teman. Jadi jangan berharap kalau misalnya di VVIP, jangan berharap teman-teman tuh ada putaran kedua. Jadi data itu dikasih kedua kali. Karena biasanya data yang sudah keluar biasanya sudah 7 hari atau maksimal tuh 10 hari itu udah hilang guys. Karena sudah muter itu udah nggak mungkin ditawarin 2 kali. Seperti itu. Jadi kurang lebih kronologinya tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak percaya, dicobain aja. Justru nanti kalau misalnya ketagihan, nanti mulai deh tuh apa namanya teman-teman tuh ketagihan dan akhirnya nambahin lagi tuh investasinya. Biasanya tuh dulu orang ketika pertama-tama nyoba tuh biasanya sekitar 500-300 juta itu bisa dapat aset 1 miliar sampai 1,5 miliar. Tapi ketika mereka udah udah cuan, udah profit ya kan, dia nambahin tuh 1 miliar. Tapi gue bilang kalau Koko punya 1 miliar lebih baik jangan langsung 1 miliar, tapi 500 dua aset. Jadi dibagi dua seperti itu kondisinya. Soalnya sekarang kalau kondisi sekarang tuh yang paling laku tuh harga aset tuh 1 miliar sampai 2 miliar. Kalau lebih 2 miliar tuh biasanya lebih agak lama sebenarnya seperti itu. Pada intinya yang paling penting itu di dalam investasi ini fundamental dulu. Jadi terburuk adalah modal balik, itu dulu aja. Selanjutnya teman-teman mungkin profitnya kurang restnya tuh 2-3% per bulan. Oke, gitu aja malam ini aku bisa sharing. Yang kemarin banyak pertanyaan gimana caranya. Teman-teman nggak perlu khawatir karena di dalam VVIP atau first class itu teman-teman adalah sinyal properti di mana tetap dikasih data-data yang memang akurat dan premium. Ya, jadi teman-teman nggak perlu takut. Sambil teman-teman belajar cari sendiri, teman-teman dikasih fasilitas, diberikan aset-aset yang cukup murah seperti itu. Oke guys, selamat malam, semoga bermanfaat video ini buat teman-teman. Sebentar lagi juga aku mau tidur, ini sudah hampir jam 12, waktunya istirahat. Thank you, see you, goodbye.